Hai fellas, selamat datang di reading vlog bulan April. Ini sebenarnya tadinya gue udah nggak mau bikin reading vlog sih, karena ini aja udah tanggal 20. Berarti untuk sampai ke akhir April tuh cuma sisa 10 hari. Dan ini gue lagi hektik-hektiknya. Takutnya gak sempet baca buku banyak. Tapi gue pikir gak apa-apa deh sekalian ngasih tahu kegiatan gue sehari-hari ngapain. Ya gak semua kegiatan juga sih bakal gue kasih tahu. Dan untuk buku yang akan gue baca yaitu adalah buku yang dibaca barengan bulan April. The Borrowed yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Ini gue bacanya di Gramedia Digital. Sebenarnya bacanya di ini sih, di Books Pok 3 ini, Pok 3. Cuman karena gue males buka atau scroll ke bagian halamannya, ya udah gue tunjukin yang di handphone aja. Sejauh ini baru sampai halaman 111 dan ini udah masuk ke cerita yang kedua. Karena kan di dalam The Borrowed itu ada 6 cerita ya. Lebih lengkapnya akan gue bahas di diskusi online tanggal 25 April, hari Minggu besok. Jadi sebenarnya sebelum hari Minggu gue udah harus selesai baca The Borrowed gitu. Sementara kegiatan gue alias video yang harus diedit minggu ini tuh gitu kan. Apalagi minggu ini gue mau launching episode perdana Solasi, Sofa Literasi. Itu program baru yang sempat gue sampein juga di reading vlog bulan lalu. Jadi nggak tahu deh sanggup nggak ya, semoga sanggup deh. Terus karena The Borrowed aja udah lumayan tebel bukunya, sekitar 520-an halaman. Jadi untuk sisa hari di bulan April ini gue akan menghabiskan buku ini dia nih, 1 cm Between You and Me. Karena sebenarnya kan udah baca sampai pertengahannya ya, sampai 156. Dan pengen ngabisin aja gitu biar kayak bulan April tamat gitu, satu buku, nggak ada yang digantungin. Jadi ya ikutin aja ya, reading vlog bulan April. Ini gue lagi ngedit teaser buat diposting di Instagramnya Sofa Literasi. Ini sekarang tanggal 23 April, jadi udah lewat 3 hari dari terakhir kali gue ngevlog. Dan gue udah nyampe, baca The Borrowed itu udah nyampe halaman 310. 2 kali lipat dari yang terakhir dilaporin. Ini masuk ke cerita keempat. Jadi impresi gue sejauh ini ya, di cerita pertama, cerita kedua itu gue kayak baru penyesuaian sama pola atau ya gaya penceritaan di The Borrowed. Karena meskipun gue masih mendapati kesamaan antara narasi The Borrowed dan juga Second Sister, yang mana kalimatnya bagus terus enak gitu mengalir, akan tetapi di The Borrowed ini karena ada 6 cerita berbeda, masing-masing ceritanya itu menawarkan nama-nama atau memunculkan nama-nama yang berbeda-beda pula gitu. Dan nama-nama itu lumayan banyak dan lumayan bikin gue pusing. Itu kerasa banget di cerita pertama dan kedua. Gue cukup struggle ya untuk mengikuti alur ceritanya gitu kan. Barulah di cerita ketiga mulai kelihatan seru gitu, ceritanya mulai seru dan mulai bisa gue nikmatin. Nama-nama yang muncul tetap masih banyak. Belum lagi tentang susunan kepolisian di kepolisian Hong Kong gitu. Dan itu setiap cerita diulang-ulang terus gitu loh, mengenai divisi-divisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Itu lumayan bikin pusing sih buat gue. Jadi ya nggak heran butuh waktu lumayan lama ya, 3 hari untuk baca 150-an halaman. BTW kalau background suaranya berisik, mohon maaf ya. Gue baru punya waktu sekarang nih buat ngevlog. Dan ini bentar lagi Sofa Literasi bakal tayang episode perdana. Duh, deg-degan. Ini video durasi 45 menit, video durasi panjang yang direkam yang pertama kali gue rilis. Karena reading vlog juga paling lama yang gue pernah gue rilis berapa lama sih? 35 menit kan ya paling lama ya, atau 40 menit gitu. Dan ini videonya tipenya ngobrol-ngobrol doang gitu. Jadi deg-degan. Ya udah, ini kan udah hari Jumat. Jadi besok malam ini dan besok gue harus tamatin The Borrowed karena hari Minggu bakal ada diskusi online-nya. Nggak lucu aja gitu gue yang mimpin diskusi tapi gue sendiri belum selesai baca bukunya. Doakan aku. Sambil nunggu episode Solasi tayang jam 8, ini gue mau lanjut baca lagi. Kebetulan sekarang lagi mau hujan. Denger gak suara petirnya? Lagi mau hujan jadi pas banget nih baca buku sambil ditemani suara hujan. Ini di cerita keempat
cerita ketiga dan keempat tuh makin banyak actionnya gitu sih, terutama yang di cerita keempat ini udah kayak nonton film penggerebekan polisi terhadap mafia. Seru-seru sih. Udah jam 8, berarti udah tayang videonya, video sofa literasi. Oh my god. Box di luar negeri itu kan mereka biasanya baru ada satu yang komen. Memang setiap bulan tersedia deg-degan. Tema yang penasaran sama responsnya. Kita pengen tahu mengenai Dark Secret sendiri. Hola, sekarang tanggal berapa ya? 24 hari Sabtu. Semalam itu gue langsung ngebut tuh, ngabisin The Borrowed, tapi belum habis. Seenggaknya tapi udah nyampe halaman 485. Ini kan total 548 ya. Dia 548 totalnya. Dan gue udah di halaman 485. Ini udah masuk ke cerita terakhir, cerita 6. Yang gue sadari di The Borrowed ini adalah kenapa gue struggle, karena ini tuh temanya atau di sini tuh penyelidikannya sangat kental sekali. Terus juga dia tuh bedanya sama Second Sister. Kalau Second Sister itu kan lebih fokus sama isu atau topik yang memang kita sudah akrab, yaitu tentang internet, terus bullying di dunia maya, terus juga kesehatan mental anak remaja, meskipun ada sosial ekonomi yang dibahas gitu ya, tentang kehidupan keluarganya si tokoh utama, kondisi finansialnya si tokoh utama, tapi tema besarnya lebih ke tentang internet. Jadi kayak gue ngerasa deket aja gitu dengan tema tersebut. Sementara di The Borrowed ini settingnya adalah di Hong Kong tahun 2013, itu yang paling baru ya kan. Terus juga bener-bener mengambil tema besar berupa kriminal, kejahatan mafia gitu kan. Jadi bikin gue harus membayangkan lagi gitu, harus membangun imajinasi tentang setting tempat tersebut. Terus juga harus membayangkan kasusnya seperti apa. Terus gue mengalami kesulitan di beberapa penjelasan yang bikin gue jadi bingung, emang begitu ya, emang begini ya. Itu sih yang gue rasain. Tapi sebenarnya bagus gitu, bagus ini ceritanya, tetap gaya khasnya Chan Ho Kei. Dan gue menemukan beberapa nama-nama yang akhirnya dipakai juga gitu di Second Sister. Apa aja ya itulah ya, nggak usah disebutin nanti jadi spoiler. Itu aja untuk update progres baca The Borrowed. Sekarang nih jam 3, bentar lagi jam 3, dan gue mau ikutan acara ngabuburit yang diadain sama komunitas kumpul baca. Di situ temanya adalah tentang mengevaluasi bacaan. Menarik temanya, makanya gue ikutan. Jadi kamu ada yang ikutan juga nggak? Kalau nggak ikutan, mendingan liatin aja gue mengikuti kelasnya atau acaranya kumpul baca. Oke? Yang sekaligus nanti akan memperkenalkan sedikit brief tentang kita mau ngelakuin apa sih hari ini gitu ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir, teman-teman baca yang udah berpartisipasi. Yang baca saya yang ribut orang lain. Betul. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa mengevaluasi dengan tepat gitu. Jadi untuk mengevaluasi. Hola, ini hari Minggu ya, tanggal 25 April. Jadi progres baca The Borrowed-nya itu sudah selesai. Sudah selesai dari kemarin sih sebenarnya. Karena cuma tinggal 70 halaman lagi gitu kan ya. Dan ternyata di belakang, di akhir cerita, benar kata orang-orang, ada plot twist yang bikin kita jadi tercengang. Meskipun sebenarnya gue sudah mulai menduga tentang twist itu karena baca review beberapa orang ya. Karena kan gue nge-repostin review orang-orang di akunnya Sofa Literasi gitu. Terus gue baca-bacain, kira-kira twistnya seperti apa ya. Terus gue udah membentuk sebuah teori dari sejak cerita awal itu bergulir, asik. Dan di cerita yang terakhir, cerita ke-6 itu gue sempat mengira-ngira jangan-jangan ya begini ya. Oh ternyata salah. Sama sekali salah. Ya, jadi itulah plot twistnya. Baca sendiri nanti jadi spoiler. Dan sekarang ini jam 1 siang, sejam lagi diskusi online The Borrowed akan dimulai. Semoga yang ikutan banyak, karena ini pertama kalinya nih gue mengadakan diskusi online via Zoom. Biasanya kan live gitu ya, gue live di YouTube. Jadi ya kita lihat nanti aja deh. Terus abis ini karena udah tamat baca The Borrowed, gue akan membaca 1 cm Between You and Me. Jadi bulan ini tuh gue baca 2 buku yang judulnya 1 cm. Nanti akan gue bahas lebih lanjut di video wrap up deh. Ikutin terus vlognya. Selesai sudah diskusi online The Borrowed-nya, tapi gue lupa ngerekam saking serunya, beneran. Seru banget tadi ngediskusi novel The Borrowed ya.
akhirnya semua orang mengungkapkan unek-unek yang kurang lebih sama kayak gue, yaitu ceritanya membingungkan. Bukan ceritanya, tapi lebih kayak karena ada faktor-faktor berupa nama-nama Cina yang banyak bermunculan dan susah dihafal. Terus juga detail-detail yang menurut kita antara itu terlalu detail atau malah kekurangan detail, sehingga membuat kita bingung memvisualisasikan kronologis dari sebuah kejadian. Jadi gue cuma bisa kasih lihat fotonya aja tuh ya tadi ya. Buat kamu yang belum ikutan baca barengan, nanti bulan Mei ikutan ya. Seru loh ngediskusiin sebuah buku dan mendengarkan opini dari berbagai kepala gitu. Itulah kenapa gue akhirnya memutuskan untuk bikin lagi baca barengan, dan kali ini diskusinya tuh lebih private, lebih bersifat dua arah gitu ya. Nah, karena ini masih sore ya, masih jam 4-an, gue kayaknya mau lanjut baca buku 1 cm Between You and Me, karena itu kan buku romance, bukan romance, non-fiksi, tapi temanya tentang love gitu. Jadi lebih ringan lah dibanding The Borrowed yang memusingkan. Gue baca dulu ya. Hola, gue mau update progres baca ini, 1 cm Between You and Me. Udah di bab terakhir, bab 5, karena ini tuh sebenarnya isinya banyak gambar-gambar lucu gitu, dan kadang di beberapa halaman isinya cuma quotes doang. Jadi bisa dibilang progres baca buku ini agak lumayan cepet lah. Kayaknya nanti malam juga tamat, jadi besok gue bisa update lagi dengan impresi setelah membaca keseluruhan bukunya. Ini masih siang, jadi gue masih harus mengerjakan beberapa to-do list yang salah satunya adalah photoshoot buat foto Instagram. Mau lihat gak nih set kalau gue lagi ngambil foto Instagram? Bentar, gue balik dulu kameranya. Nah ini dia, jadi ceritanya gue tuh mau bikin book stack, tumpukan buku yang backgroundnya adalah rak buku gitu. Gue ngeliat contohnya di akun Bookstagram lain gitu, kayaknya bagus, jadi pengen gue tiru. Apakah hasilnya akan sebagus itu? Gak tahu juga. Ini karena butuh meja, jadi gue harus tarik-tarik meja yang tadinya ada di situ ke sini. Inilah yang namanya totalitas. Mumpung lagi ngomongin tentang foto-foto nih ya, fotografi. Kalau kamu suka foto-foto juga kayak gue, fotografer ala-ala, mendingan ikutan IndiHome THR Challenge. Ini sebenarnya ada dua kategori, yaitu kompetisi foto sama kompetisi video. Jadi kalau kamu juga suka bikin video ya, baik itu ngevlog atau bikin video booktube kayak gini, mendingan ikutan IndiHome THR Challenge, karena di masing-masing kategori itu akan dipilih 3 juara. Dan ini yang menarik, akan ada 10 peserta yang akan mendapatkan hadiah hiburan untuk masing-masing kategori tersebut. Jadi menurut gue kayak cuma submit karya aja tuh peluang untuk dapetin hadiah, meskipun cuma hadiah hiburan ya, itu lumayan gede. Jadi ya udah, coba submit aja dulu. Sementara untuk temanya sendiri, tema kompetisinya adalah kemudahan beribadah puasa dan merayakan lebaran dengan IndiHome. Jadi coba deh pikirin konsep yang mengangkat tema tersebut. Bisa jadi berupa kamu kasih lihat karena gak bisa pulang ke kampung lebaran, akhirnya cuma bisa silaturahminya via video call dengan menggunakan internet IndiHome. Ya seperti itulah, gue yakin kamu pasti lebih kreatif gitu dalam menciptakan konsep-konsep foto maupun video. Periode registrasi dan juga submit karyanya itu dari tanggal 14 April kemarin sampai tanggal 20 Mei besok, dan pengumuman pemenangnya itu di tanggal 27 Mei. Untuk info detailnya gue taruh linknya aja ya, link informasi, link websitenya di kolom deskripsi bawah. Kamu bisa klik di situ, dan beneran coba buat ikutan IndiHome THR Challenge ini karena hadiahnya lumayan banget. Oke? Ini gue udah tag yang kelima kalinya karena beneran gak tau mau ngomong apa tentang buku ini nih, 1 cm Between You and Me. Ini udah gue tamatin dari 2 hari yang lalu ya. Di malam harinya gue baca bab terakhir itu udah tamat, dan gak tahu sih, gue gak ngerasa wah banget bukunya. Memang ada sudut pandang baru yang gue dapatkan setelah membaca buku ini, tapi seringnya tuh gue bingung gitu, kayak dibuat complicated sama penulis. Mungkin itu yang disebut kreatif ya. Kan di blognya dibilang bahwa Hugging Essay ini ditulis dengan sudut pandang yang kreatif dan penuh simpati oleh Kim Eun-ju gitu, yang percaya bahwa cinta yang murni mampu membuat kehidupan lebih bersinar. Ya mungkin itu yang disebut kreatif, tapi di gue jatuhnya jadi kayak membingungkan.
Belum lagi sudut pandangnya itu kan dari kacamata orang Korea gitu ya. Ada beberapa budaya-budaya yang nggak bisa diterapin di sini. Bukan nggak bisa, tapi kurang relate lah sama budaya Indonesia. Jadi gue nggak kebayang gitu pas lagi baca bagian-bagian itu. Untungnya seperti yang kemarin gue bilang, di dalam sini tuh kebanyakan gambar-gambar yang memang menggemaskan. Dan lewat gambar-gambar ini jadi paham lah beberapa maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi ya itu dia, gue bingung sih mau kasih rating berapa ya. Tapi yang pasti buku ini bakal bagus kalau dibaca sama kamu yang baru mengenal cinta gitu ya. Yang baru mau pacaran gitu kan. Menurut gue ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari buku ini. Karena meskipun ini tuh tentang cinta, tapi cinta yang terhadap pasangan yang sudah menikah tuh baru kelihatan di sepertiga bagian akhir buku. Sementara 2/3 bagian awalnya tuh kayaknya lebih cocok ditujukan untuk mereka-mereka yang baru pacaran gitu. Kayaknya cocok deh baca buku ini gitu. Jadi kasih rating berapa ya? 3,5 sih kayaknya. 3,5 dari 5 bintang buat buku yang satu ini, 1 cm Between You and Me. Jadi gue akhiri aja April Reading Vlog sampai sini. Kita ketemu lagi di Reading Vlog bulan depan. Dan kalau misalnya kamu punya ide mengenai tema Reading Vlog bulan Mei, bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di Reading Vlog bulan depan. Dadah!